Kejaksaan Negeri Pontianak tengah menggelar pemeriksaan mendalam terhadap 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pemasangan jaringan serat optik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat. Pada Selasa, 14 Januari 2024, pejabat pembuat komitmen berinisial S dan pelaksana proyek berinisial A diperiksa dalam konteks penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal tahun ini. Proyek pembangunan jaringan serat optik ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 dengan total anggaran mencapai 6 miliar rupiah. Namun dugaan penyelewengan anggaran mulai mencuat ketika kejaksaan melakukan penyelidikan yang mengindikasikan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pontianak, Heri Wibowo, mengungkapkan bahwa penyelidikan dimulai pada Januari 2024 dan melibatkan pemanggilan 10 saksi untuk memberikan keterangan. Dari proses penyelidikan, kami telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu S dan A, jelas Heri. Dari informasi yang diperoleh, modus dugaan korupsi dalam proyek ini melibatkan pengelembungan anggaran. Heri menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti tambahan, termasuk meminta ahli untuk menghitung kerugian negara. Kami mencurigai adanya perbedaan signifikan antara nilai kontrak dan nilai sebenarnya dari pekerjaan yang dilakukan, tambahnya. Sementara itu, informasi dari sumber internal menunjukkan bahwa proyek ini sudah direncanakan sejak 2019 dengan nilai harga perkiraan sendiri, paket sebesar Rp5.470.220.506 yang seharusnya dilelang pada tahun 2021. Namun proses lelang tersebut dibatalkan dan dilakukan tender ulang pada tahun 2022. Anehnya, data lelang proyek ini tidak tertera di laman LPSC Kalbar, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Kuasa hukum tersangka A, Herawan Utoro, menyatakan bahwa kliennya baru menjalani pemeriksaan pertama sejak ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih mempelajari kasus ini dan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan, ungkap Herawan. Di sisi lain, kuasa hukum S, Cecep Priyatna, menjelaskan bahwa kliennya terpaksa menandatangani kontrak proyek karena tidak ada pegawai bersertifikasi di instansi yang dapat melakukannya. Dokumen sudah diverifikasi oleh pegawainya dan tidak ada masalah, sehingga tinggal menandatangani, kata Cecep. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Cecep menegaskan bahwa kliennya masih menjabat sebagai kepala dinas dan belum dilakukan penahanan oleh jaksa. Kami siap menghadapi seluruh proses hukum yang ada, tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun status hukum telah ditetapkan, proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan akhir. Kasus dugaan korupsi ini mencerminkan tantangan besar dalam pengawasan dan pengelolaan proyek-proyek pemerintah di Kalimantan Barat. Masyarakat menunggu dengan cermat perkembangan selanjutnya, berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan praktik korupsi yang merugikan negara dapat diberantas. Dengan pemeriksaan yang terus berlanjut, harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik semakin menguat. Kejaksaan Negeri Pontianak diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang lebih jelas dan membawa pelaku korupsi ke pengadilan. Ada yang tahu siapa S dan A ini? Bang Arif sih tahu, tapi sepertinya belum saatnya menyebutkan nama yang bersangkutan.